Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani pada malam hari ini. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Bapak Ibu bisa buka di Alkitabnya atau di handphonenya, atau di aplikasi Gereja Pau Kemang Pratama juga bisa. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa memperhatikan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan malam hari ini kita bisa bersama-sama merayakan malam Natal bersama dengan keluarga kita. Kalau kita ingat di tahun 2020 dan 2021 waktu itu, kita tidak bisa merayakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya lihat hari ini banyak sekali yang hadir, puji Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk malam Natal nanti. Mungkin sudah ada yang belanja B2 kah? Ya. Atau apalagi makanan-makanan? Bapak Ibu kalau ngundang kami nggak keberatan kok. Ya, pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kenapa? Karena sudah menjadi tradisi, ya. Sudah menjadi tradisi dalam keluarga. Kalau kami di Nias, ini ramai sekali Bapak Ibu Saudara. Ada bunyi-bunyi kami buat dari bambu itu. Bumbi kalau kami sebutkan di Nias itu fanahau. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Iya, bambu lah, itulah. Ditaruh minyak tanah. Nah, nanti kalau dikasih api di situ dia bunyi. Saya nggak tahu bahagianya di mana itu. Tetapi itulah tradisi-tradisi yang sering terjadi di beberapa daerah. Kalau di Jabodetabek ini kembang api ya, itu yang bisa kita lihat. Nanti juga di tanggal 31 kita bisa lihat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar bersama tentang meresponi anugerah Tuhan atau meresponi Natal itu. Bermacam-macam yang dilakukan oleh manusia untuk meresponi Natal. Termasuk tadi, mempersiapkan makanan atau minum-minuman keras. Ya, ada beberapa daerah, kalau malam Natal itu mereka berpesta, minum minuman keras, besok tidak bisa ibadah lagi di tanggal 25. Ya, tidak bisa ibadah karena bangun siang, ada yang sudah mabuk. Dan di beberapa daerah, ada juga yang ditemukan di beberapa tempat. Ada yang di got, ada yang di beberapa tempat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meresponi anugerah Tuhan. Orang mengenal tanggal 25 Desember itu adalah Natal. Kalau saya tanya bagi Bapak Ibu Saudara, kenapa tanggal 25 Desember itu disebut sebagai hari Natal? Pasti Bapak Ibu menjawab, karena pada tanggal 25 Desember itu adalah Tuhan Yesus lahir. Di mana buktinya kalau tanggal 25 Desember itu Tuhan Yesus lahir? Apakah Bapak Ibu bisa membuktikannya? Apakah ada di dalam Alkitab? Tidak dituliskan Bapak Ibu Saudara. Tidak dituliskan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari Natal. Tidak ada. Yang dituliskan di dalam Lukas ataupun Matius, di sana dijelaskan bahwa Tuhan Yesus lahir. Hanya berhenti sampai di situ. Dijelaskan sedikit sejarahnya. Tetapi tidak dituliskan kapan tanggal
25 Desember itu tidak ada. Nah, banyak orang tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu mau tahu, 2 minggu yang lalu kita sudah laksanakan Bible Study. Bapak Ibu bisa nonton di sana. Saya tidak perlu menjelaskan lagi di sini. Yang jelas, kita harus bisa menjawab kepada orang kalau kita ditanya 25 Desember itu di mana di dalam Alkitab. Lalu kita tidak mengerti apa-apa. Pokoknya tanggal 25 Desember itu yang biasa kami rayakan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya pemahaman yang kuat tentang iman kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa respon kita di dalam Natal ini? Kalau kita melihat di dalam kitab Titus ini sudah dijelaskan banyak hal bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai orang Kristen setelah kita menerima anugerah dari Tuhan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Ini merupakan surat Paulus kepada Titus pada waktu dia melayani di Pulau Kreta namanya. Ya, di Pulau Kreta. Dia mau melayani di sana. Dan di Pulau Kreta itu banyak sekali orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik itu apa? Orang-orang yang tidak peduli sama Tuhan. Orang-orang jahat. Orang yang buruk kelakuannya. Di sana ada banyak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Titus melayani di sana, maka Paulus mempersiapkan dia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sana. Nah, yang pertama, bahwa kasih Allah itu telah nyata, kita bisa lihat di ayat yang ke-11. Dikatakan begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Inilah sebenarnya inti daripada Natal itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita bersuka cita? Karena ada Tuhan, Raja di atas segala raja, datang ke bumi, menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita. Itu inti daripada Natal. Ada Tuhan Yesus lahir ke bumi. Dia bukan manusia biasa. Ya, untuk menyelamatkan manusia, dan kita bersyukur. Kenapa? Karena selama ini manusia sudah hidup dalam keberdosaan. Yang seharusnya manusia ini dihukum. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus datang, Dia menebus kita di atas kayu salib. Dia menyelamatkan kita. Itu yang menjadi sukacita kita di Natal. Bukan yang lain Bapak Ibu Saudara. Enggak apa-apa juga kalau Bapak Ibu mau beli baju baru, enggak apa-apa. Kalau punya duit. Jangan dipaksa kalau enggak punya. Tadi istri saya bilang, ini kita ke Natal enggak punya baju baru. Enggak apa-apa saya bilang. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak orang memaksakan diri. Harus punya yang baru, baju baru, mobil baru dan sebagainya. Kalau punya uang nggak masalah, silakan. Tetapi ingat baik-baik, bukan itu inti Natal. Inti daripada Natal adalah kasih Allah bagi dunia. Bukti kasih Allah bagi dunia. Dan itu sudah kita bacakan tadi di nats pembimbing. Ya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu sebenarnya Natal Bapak Ibu Saudara. Seharusnya manusia dihukum karena dosanya, tetapi Allah begitu mengasihi manusia, maka Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam Filipi. Saya akan membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7. Filipi pasal 2 ayat 5-7 dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang maha tinggi. Mau turun ke bawah. Menjadi sama seperti manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia yang seharusnya di atas tahta. Yang bertata di atas maha tinggi. Dia mau turun menyelamatkan manusia. Bahkan dia lahir di kandang domba. Bukan di tempat yang mewah.
Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa Allah kita. Dan ini sebenarnya yang harus kita maknai dalam diri kita, bahwa Tuhan mengosongkan dirinya. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan di sana, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dari kelahirannya sampai kematiannya di atas kayu salib. Setelah itu dia bangkit dan dia naik ke surga. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di ayat 14, kita kembali kepada Titus tadi. Di ayat 14 di sana dikatakan bahwa yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan dirinya bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Inilah anugerah Tuhan di Natal itu, Bapak Ibu Saudara. Inilah permulaannya ketika dia datang ke dalam dunia. Ini menjadi harapan bagi manusia. Kenapa? Sekitar 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada manusia, mulai dari Maleakhi sampai Matius. Ketika dimulai surat Matius, di sana dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus dan ketika dia lahir ke dunia. Dan ini adalah merupakan sukacita bagi umat manusia. Kenapa? Yang tadinya sudah terbelenggu oleh dosa, maka dia dibebaskan. Saya sudah pernah bicara di mimbar ini, bahwa anugerah itu seperti seseorang yang sedang kena hukuman. Yang seharusnya dia dihukum mati, sudah divonis mati. Tiba-tiba, pada saat yang sama, hakim memutuskan untuk perkara ini tidak dilanjutkan dan perkara ini selesai. Semua pihak mengampuni orang ini dan dia bebas. Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu anugerah yang tidak bisa kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan memberikan anugerah itu kepada kita. Maka yang seharusnya kita responi di Natal ini adalah kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Maka yang kedua, kalau kasih Allah tadi telah nyata, yang kedua, kita harus meninggalkan kehidupan yang lama kita. Di ayat 12 dikatakan begini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ini yang pertama. Seseorang meresponi Natal, dia harus meninggalkan kefasikan. Apa itu meninggalkan kefasikan? Kefasikan itu adalah tidak peduli pada Allah. Tidak peduli pada perintah Allah. Buruk, berkelakuan jahat, berdosa besar. Itu adalah fasik. Seseorang yang meresponi Natal, kalau hidupnya tidak berubah, percuma. Kita meresponi Natal adalah dengan mengevaluasi diri kita dan meninggalkan segala kejahatan-kejahatan kita, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata, dilanjutkan di ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Dilanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara yang kedua, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Saya kembali ke pasal 2 ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Paulus sudah menjelaskan banyak hal di sana. Kita lihat. Di ayat yang pertama dikatakan di sana. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Atau dikatakan di sini sebenarnya opung-opung, ya, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Ya, ini dimulai dari laki-laki yang tua. Dilanjutkan di ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan suka bergosip, ya. Jangan menjadi hamba anggur, jangan suka mabok-mabokan, ya. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ini dimulai dari
laki-laki tua, baru perempuan-perempuan yang tua, dilanjutkan di ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Maka saya sangat setuju kalau di kampung kami itu Bapak Ibu Saudara, di Natal itu, sebelum jam 12 nanti, setelah selesai ibadah ini, maka semua keluarga berkumpul. Ngomong dari hati ke hati. Selama setahun ini, apa yang sudah kita buat? Saya minta maaf kalau saya salah. Saya minta maaf kalau Bapak minta kopi terus saya nggak buat. Hal-hal yang sederhana. Saling memaafkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena percuma kita merayakan Natal, tapi masih ada dendam. Masih ada kebencian dalam diri kita. Maka seharusnya orang yang sudah menerima anugerah itu harus melakukan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di perikopnya dikatakan kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Di ayat 6. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Anak-anak muda di Natal ini harus dapat menguasai dirinya. Itulah respon kita terhadap Natal. Dalam segala hal. Tantangan anak muda sekarang dengan dulu beda sekali. Kalau kami dulu, padahal saya juga masih muda. Tapi yang saya lihat di kampung, kalau pacaran itu kirim surat. Kirim surat dan susah sekali ketemu. Orang tua saya, kalau kamu mau pacaran, jangan ketemu. Kirim surat. Kalaupun ketemu, di kelas saja. Ketat sekali. Tetapi pacaran zaman sekarang, beda Bapak Ibu Saudara. Tantangan kehidupan anak muda sekarang jauh lebih besar daripada zaman dulu. Sehingga di sini ayat firman Tuhan menasihatkan supaya anak-anak muda itu dapat menguasai dirinya dalam segala hal. Narkoba, free sex, dan sebagainya. Di ayat 7 dilanjutkan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal-hal buruk yang ditemukan orang lain dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan lagi di sana. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Kalau kita membahas ayat 12 tadi ini, kita harus mengacu pada ayat 1 sampai 10. Di sana lengkap nasihat-nasihat pada kita Bapak Ibu Saudara. Inilah yang seharusnya menjadi respon kita terhadap Natal ini. Jangan jadikan Natal itu hanya sebagai rutinitas setiap tahun dan tidak ada makna apa-apa dalam diri kita. Tidak ada perubahan. Maka ada orang Kristen kapal selam katanya. Kalau Natal muncul, tapi mulai Januari mulai turun. Menyelam lagi dia. Di bulan Juli paling dalam. Di bulan Agustus dia mulai naik lagi pelan-pelan. November kelihatan sedikit. Desember kelihatan utuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah begitu kita meresponi Natal? Dilanjutkan di sini Bapak Ibu Saudara, setelah meninggalkan kedagingan duniawi, maka dikatakan di sana dia hidup bijaksana di ayat 12 di sana. Supaya kita hidup bijaksana dalam segala hal, dalam mengambil keputusan, dalam beribadah, dalam kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, harus hidup bijaksana. Dilanjutkan lagi, meninggalkan manusia lama ini berarti hidup adil. Hidup beribadah di dunia sekarang ini dikatakan dilanjutkan di sana. Ya. Beribadah di dalam dunia sekarang ini. Meresponi Natal yang sesungguhnya,
kita harus senantiasa mempersembahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus ibadah yang sejati. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seluruh hidup kita. Bukan hanya sekedar rajin beribadah. Percuma orang rajin beribadah, tapi sebenarnya hatinya enggak di situ. Nah, itu bukan ibadah namanya. Ya. Ibadah yang sesungguhnya adalah penyerahan totalitas kehidupan. Itu bisa dilakukan di gereja, di rumah, atau di kantor Bapak Ibu Saudara. Penyerahan secara total kehidupan kita. Ini yang diharapkan oleh Paulus kepada Titus pada waktu Titus memberikan pengajaran-pengajaran ini kepada orang-orang di Pulau Kreta. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba di Natal ini Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama kita? Kalau belum Bapak Ibu Saudara, atau mungkin semakin parah kehidupan kita, maka kita belum meresponi Natal dengan baik. Ketika kita meresponi Natal, mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, kita punya tanggung jawab yang besar Bapak Ibu Saudara. Itulah mengapa Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Keselamatan itu bukan hyper grace. Sehingga Tuhan sudah datang ke dunia, Dia memberikan keselamatan pada kita, lalu kita bisa berbuat apa saja semau kita. Bukan Bapak Ibu Saudara. Bukan hyper grace. Tetapi anugerah yang kita terima itu kita harus pertanggungjawabkan. Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu itu. Ini yang penting di dalam kita merayakan Natal. Maka yang ketiga, setelah meninggalkan kehidupan lama, maka yang ketiga adalah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jelas, kedatangan Tuhan yang pertama itu pada waktu Dia lahir ke dunia. Kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan suatu saat nanti Dia akan kembali. Dan dikatakan dalam Alkitab, ketika nanti Dia datang, Dia bukan lagi menghapus dosa kita. Tidak, tapi Dia datang untuk mengadili kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau hari itu tiba, Bapak Ibu sudah siap? Sudah siap diadili? Bapak Ibu sudah siap mempertanggungjawabkan segala apa yang Bapak Ibu perbuat di dunia ini? Tapi kadang-kadang orang tidak peduli Bapak Ibu Saudara. Di Natal hidup berfoya-foya dan sebagainya. Kadang-kadang tidak dipikirkan hal ini Bapak Ibu Saudara. Bukan tidak boleh kita merayakan bersama keluarga kita. Menghabiskan banyak uang. Bukan tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai esensi ini hilang. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maka di sini Paulus menasehatkan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Suatu saat nanti Dia akan datang kembali. Dan dikatakan Dia datang seperti seorang pencuri. Tidak tahu kapan Dia datang. Tetapi di ayat 13 ini menjelaskan kepada kita. Bahwa ketika Dia datang. Di sana ada kebahagiaan. Bagi mereka yang setia. Ada kebahagiaan bagi mereka yang setia. Tapi ada penghukuman bagi mereka yang tidak setia. Ada kebahagiaan kekal di sana. Maka kalau kita menyanyikan lagu itu, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yakin masuk sana? Yakin masuk ke surga? Amin. Jemaat Pokomong pertama sama-sama masuk surga. Kalau nanti pun kita diadili jangan sampai satu orang tinggal. Amin. Maka pastikan orang di sekitar saudara, pastikan dia juga ikut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sana tidak ada lagi penderitaan. Kenapa? Karena kebahagiaan di sana adalah kebahagiaan kekal. Tetapi ingat baik, kalau kita membaca kitab Wahyu, orang-orang yang tidak diangkat ke surga itu nanti, mereka juga mengalami penganiayaan yang kekal. Selama-lamanya. Berbeda dengan di ajaran beberapa agama yang mengatakan bahwa 7 tahun saja kita mengalami penderitaan. Setelah 7 tahun
kita diangkat ke surga. Tidak, selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perbuat di dunia ini suatu saat nanti akan dihakimi dan sudah tercatat di buku kehidupan kita. Orang lain nggak tahu, istri, suami kita nggak tahu, Tuhan tahu. Dia catat semua nanti di sana dan kita harus siap untuk mempertanggungjawabkannya. Kalau Allah itu berbeda dengan CCTV yang ada di dalam dunia ini. CCTV itu terbatas. Bahkan bisa dirusak. Ya, bisa dirusak. Tetapi Allah, memorinya ataupun buku kehidupan kita tidak ada yang bisa merusak. Kita harus mempertanggungjawabkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang keempat di ayat 15 dikatakan di sana, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Yang keempat adalah kita wajib memberitakan Injil. Yang pertama dikatakan di sana bahwa beritakanlah semuanya itu. Menjadi saksi bagi banyak orang, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ya, dilanjutkan lagi di sana, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Artinya apa? Memberitakan Injil, dia juga harus punya wibawa. Bapak Ibu mengerti maksudnya Bapak Ibu saudara? Seseorang memberitakan Injil, tapi hidupnya nggak sesuai dengan apa yang dia beritakan. Itu namanya bukan orang yang berwibawa. Itu orang bisa jadi batu sandungan Bapak Ibu saudara. Kenapa? Karena tidak bisa menjadi teladan. Bahkan Paulus pernah mengatakan kepada Timotius, seperti apa yang dia katakan kepada Titus ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi banyak orang. Sekalipun engkau muda, jangan menganggap engkau rendah. Tapi harus menjadi teladan bagi banyak orang. Meyakinkan orang dikatakan di sini. Dan memiliki wibawa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perenungan kita hari ini, mari kita bersama-sama meresponi Natal itu dengan mengevaluasi diri kita. Kasih anugerah Tuhan yang luar biasa itu, apakah kita sudah terima dalam kehidupan kita? Maka tanpa Tuhan, di dalam Natal kita, percuma kita merayakan Natal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita meninggalkan segala kefasikan-kefasikan kita. Biarlah kita meninggalkan kedagingan-kedagingan duniawi kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Kenapa Paulus katakan bahwa ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Maka Bapak Ibu Saudara yang sudah malas-malas beribadah, rajinlah beribadah. Ya. Engkau akan mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu di hadapan Tuhan nanti ketika dia datang kedua kali di dunia ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua di malam Natal ini. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan kita bersama. Bagikanlah kasih kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu tadi sudah mempersiapkan segala sesuatu di rumah. Tapi ingat baik, ada orang-orang juga yang tidak bisa mempersiapkannya. Karena mereka juga dalam kesusahan. Tidak semua orang meresponi Natal ini. Tidak semua orang merayakan Natal di tahun 2022 ini dengan sukacita. Ada banyak orang yang merayakan Natal dengan tangisan karena kesusahan hidup mereka. Lihat orang-orang di sekitarmu. Bapak Pendeta R.H.L. Tobing, Ketua Umum PGIW Jawa Barat kemarin mengatakan kepada kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang peduli terhadap orang lain. Apa yang ingin kita perbuat di Natal ini, lakukanlah itu. Menjadi berkat bagi sesama kita. Evaluasi diri, perbaiki diri terus-menerus. Tinggalkan kehidupan yang lama. Dan berikanlah apa yang kita berikan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa.